Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Zaratul Aini dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN 1 Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini saya akan mempresentasikan etika dakwah dalam perspektif Al-Quran. Dakwah merupakan perbuatan atau suatu hal yang baik bila mana seseorang melakukan dakwah tersebut disertai dengan etika dan norma yang baik dalam penyampaian pesan dakwah. Maka ia juga harus memiliki etika yang baik pula bagi seorang dai, dan juga ada etika yang harus dilakukan oleh seorang mad'u. Seseorang sebagai penyampai dakwah juga harus mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan oleh seorang mad'u dalam penyampaian dakwah tersebut, serta juga harus memahami kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi oleh mad'u, serta memahami apa saja problematika ataupun persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh mad'u, sehingga dai dapat menyesuaikan apa saja hal-hal ataupun yang berhubungan dengan mad'u, sehingga tujuan dari dakwah tersebut dapat tercapai, yaitu tersampainya pesan dakwah oleh dai kepada mad'u, serta seorang mad'u ataupun sekelompok mad'u tersebut dapat memahami dan menerima baik apa yang disampaikan oleh dai. Nah, untuk dapat mewujudkan tujuan dari dakwah tersebut, diperlukannya seorang dai yang memiliki moral dalam berdakwah. Maka perlu adanya penerapan etika dan norma dalam aktivitas berdakwah, sehingga dapat membentuk moral aktor dan subjek dakwah secara langsung. Oleh karenanya, penerapan etika dalam dakwah itu sangat diperlukan. Etika dakwah dalam Al-Quran atau etika dakwah menurut Al-Quran dilihat dari sudut pandang etimologi. Etika bermula dari kata ethos, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tradisi atau adat istiadat. Etika tertulis di dalam KBBI yang memiliki arti atau dimaknai serupa dengan ilmu yang membahas mengenai persoalan positif dan negatif atau ilmu yang berkaitan dengan kenyataan dan peranan moral. Dari pengertian sebelumnya, etika bisa disebutkan dalam hal duniawi maupun dalam dunia ukhrawi. Karena baik buruknya segala sesuatu itu masih perlu adanya pembahasan lebih mengenai hal tersebut. Seperti contoh, menurut pandangan si A itu baik, namun belum tentu menurut pandangan si B itu juga baik. Sedangkan artian lainnya yakni mengenai kewenangan dan peranan moral. Sedangkan secara istilah menurut Ahmad Amin pada tahun 1996, etika merupakan disiplin ilmu yang menerangkan persoalan positif dan negatif serta mengungkapkan kehendak manusia yang menjadi tujuannya dalam melakukan suatu tindakan. Nah, di lingkup dakwah, etika dapat dijadikan semacam fasilitas penyesuaian bagi upaya pendakwah untuk dapat menanggapi persoalan yang esensial, terutama tentang bagaimana harus hidup dan berperilaku. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa kajian tinjauan tersebut berkaitan dengan etika dakwah, yakni etiket umum dalam takrif agama. Apa dan bagaimana semestinya suatu etika dakwah itu dapat menyatu dalam karakter seorang dai ataupun dalam pelaku dakwah secara eksklusif serta terhadap organisasinya secara konvensional. Pembahasan mengenai etika juga dijelaskan di dalam Al-Quran, begitu juga dengan etika seorang dai dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Adapun penjelasan etika dakwah dalam Al-Quran ialah yang pertama, berdakwah dengan hati yang ikhlas.
Nah, berdakwah dengan hati yang ikhlas berarti segala sesuatu hasil yang diperoleh dari kegiatan dakwah, entah berupa imbalan duniawi seperti materi, efek, ketenaran, pujian, dan sebagainya, itu tidak diperhitungkan. Dari perasaan ikhlas tersebut dalam berdakwah, seorang dai hanya mengharapkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mad'u atau objek dakwah, supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan pesan dakwah yang disampaikan dai dapat memiliki efek positif bagi mad'u atau sasaran dakwah. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata din al-qayyimah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ad-din dan al-qayyimah. Nah, ad-din ini memiliki arti agama yang berasal dari kata dana yadinu, yang artinya patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ajaran agama. Sedangkan qayyimah atau al-qayyimah tersebut berasal dari kata qoma yakumu qauman, yang memiliki arti berdiri tegak dengan lurus. Jika disimpulkan, kata tersebut berarti sempurna. Dengan demikian, arti dari kata dinul qayyimah ialah agama yang lurus dan sempurna. Kata ikhlas dalam kamus Al-Munawwir berarti murni. Hal ini sama dengan penjelasan surat Al-Bayyinah ayat 5 yang mana manusia diperintahkan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Ikhlas dalam kegiatan berdakwah ialah ketulusan hati seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Dengan begitu, ikhlas dijadikan sebagai prinsip etika dakwah bagi dai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Yang kedua, ada sepadan antara ucapan dan perbuatan. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan dakwah, seorang dai juga harus menyelaraskan atau menyamakan antara apa yang diucapkan atau apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dilakukan atau perbuatannya. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata maqtan di atas atau maktan yang sudah saya sampaikan tersebut berarti sangat membenci. Nah, maktan tersebut memiliki arti membenci, yaitu kemarahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan ini itu sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan tersebut adalah zina dan perkataan atau ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatan dan tidak berusaha untuk melakukannya dengan perbuatan yang baik. Dalam tafsirannya Ibnu Katsir, ayat tersebut dikaitkan dengan tanda-tanda orang yang munafik, yaitu ketika berjanji ia mengingkari, ketika berkata ia berbohong atau berdusta, dan ketika dipercaya ia berkhianat. Yang ketiga adalah lemah lembut dalam berdakwah atau dalam menyampaikan pesan dakwah. Sikap dan etika Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang belum mengetahui Allah Subhanahu wa taala ialah dengan sifat atau menghadapinya dengan lemah lembut. Begitu juga dalam aktivitas dakwah beliau.
Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasul sembari menyertakan anugerah yang dilimpahkan pada para rasul dan orang yang beriman, yaitu hati umatnya yang dilemah lembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka taat terhadap perintahnya serta enggan melakukan apa yang dilarang, serta Allah melembutkan dan memperindah kata tuturnya sehingga dapat memberikan ketenangan kepada umatnya. Nah, yang keempat adalah disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Dalam berdakwah perlu adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab rasa takut kepada Allah termasuk salah satu sifat orang yang imannya itu sangat kuat. Dengan itu mereka senantiasa mengharapkan ridho Allah. Hal tersebut juga dijadikan prinsip kehidupan mereka, dan apa yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka mereka akan menolak serta menerima apapun konsekuensinya. Sehingga mereka tidak akan tergoyahkan atau terbujuk rayuan apapun. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51-56. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan orang-orang kafir yang melenceng dari syariat Islam murni dan terbagi menjadi beberapa golongan adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap golongan tersebut beranggapan bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Sehingga mereka merasa segala sesuatu yang didapatkan merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas agama yang mereka pilih. Dengan demikian, pada ayat ini Allah mencantumkan juga sifat-sifat orang yang beriman dan terpuji, yang senantiasa berpegang teguh terhadap keyakinan mereka, yaitu Islam atau syariat Islam, tauhid. Oleh karenanya, seorang dai juga harus memiliki rasa takut kepada Allah akan pertanggungjawabannya atas segala amal perbuatannya. Maka seyogyanya mereka bertindak apapun itu harus dengan berhati-hati. Subbab selanjutnya yaitu macam-macam etika dakwah menurut Al-Quran. Yang pertama adalah etika dakwah dai atau moral dai, merupakan tata krama dalam Islam yang Allah kaulkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ialah pertama as-siddiq, jujur, tidak berdusta, yang meliputi niat, ucapan, dan tindakan. Aktor dakwah yang baik itu jelas terlihat kebenarannya dari wajah dan suaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bagi setiap muslim untuk berperilaku benar atau as-siddiq, jujur, dan tidak berdusta. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran surat At-Taubah ayat 119. Kedua, yaitu sifat as-sabr, sabar dan tabah. Sabar itu ada 3 unsur. Yang pertama yakni sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk menjauhi hal maksiat, dan tabah dalam menerima dan menjalani cobaan. Yang ketiga, ar-rahmah, yaitu berarti rasa kasih sayang. Keempat, yaitu bertawadhu. Nah, dalam ar-rahmah atau rasa kasih sayang tersebut, kita sebagai seorang dai harus menyampaikannya dengan rasa penuh kasih sayang terhadap mad'u atau sasaran dakwah yang akan kita beri dakwah atau yang kita dakwahi. Dan yang keempat adalah bertawadhu. Nah, bertawadhu ini adalah merendahkan diri dan tidak sombong. Nah, merendahkan diri di sini yaitu adalah merendahkan diri, maksudnya itu tidak merasa sewenang-wenang, tidak merasa yang paling memimpin atau di atas, entah itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga kepada
mad'u atau umat yang sedang didakwahi. Jadi harus memiliki rasa rendah hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kelima, gemar bersosialisasi. Nah, gemar bersosialisasi ini perlu juga dimiliki oleh seorang dai, yang mana seorang dai juga harus memiliki hubungan atau ikatan yang benar-benar nyambung dengan seorang mad'u. Dengan itu, seorang dai juga harus bisa memiliki sosialisasi yang bagus atau baik dengan para mad'unya gitu. Jadi penyampaian dakwah juga akan lebih mudah diterima oleh seorang atau anggota atau sekelompok mad'u gitu. Jadi sosialisasi itu juga perlu adanya bagi seorang dai. Kemudian yang keenam adalah amanah. Nah, amanah di sini yaitu dapat dipercaya atau tidak khianat. Nah, amanah ini seorang dai juga harus memegangnya dengan teguh. Kenapa? Karena seorang dai itu menjadi anutan atau panutan bagi mad'unya. Jadi, ketika dai menyampaikan pesan dakwah itu secara amanah atau bisa dipercaya, perkataannya itu benar dan tidak berdusta atau sungguh adanya, maka akan lebih mudah untuk diterima apa yang disampaikannya itu oleh mad'u. Jadi yang keenam itu adalah amanah, dapat dipercaya. Apapun dari seorang dai itu harus dapat dipercaya oleh mad'unya. Kemudian sifat pokok dai yang harus dimiliki dari beberapa sifat yang lainnya tersebut, salah satunya juga yang paling penting adalah amanah dan jujur. Nah, dari beberapa sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang dai. Kemudian yang terakhir yaitu adalah etika mad'u, yakni menghargai dan menghormati dai layaknya seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Apa yang disampaikan dan diterangkan oleh dai tersebut seharusnya itu diperhatikan dan difahami dengan baik serta sabar dalam proses memperoleh pengetahuan dan ilmu agama dengan perantara aktivitas dakwah tersebut. Menerapkan etika dalam majelis ta'lim, memberikan kritikan atau masukan terhadap dai, disertai dengan etika yang baik dan perkataan yang sopan dan lembut. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata ataupun perkataan yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.